Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, di pagi yang cerah ini. Di sini udah mau mendung ya di tempat Bapak nih, di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pagi yang cerah, mudah-mudahan juga kalian juga semangat baru karena masih pagi ya. Tapi bukan malah mengantuk, karena kurang tidur. Tapi kalau kurang tidurnya karena ngerjain tugas, ya bolehlah. Nah, hari ini kita lanjutkan perkuliahan perpetaan dengan kuliah ya, jadi mata kuliah perpetaan dengan tema saat ini yaitu peta dasar. Nanti kita setelah peta dasar, peta tematik, peta rencana. Kemudian nanti contohnya apa? Peta RDTR, peta RT/RW, dan juga peta peta pertanahan. Ya, yang lebih ini karena itu ada hubungan juga ya dari yang makro ke mikro. Pertanahan itu kan mikro sekali karena tentang lahan, penguasaan lahan. Kalau yang makro ya peta RTR itu bisa kawasan seperti Jabodetabek, Poncur, ataupun peta RTR pulau atau se-Indonesia. Ya, RT/RW saja tingkatannya provinsi, RDTR kota kabupaten. Nah itu, tapi sebelum itu kita ke peta dasar terlebih dahulu. Peta dasar, tapi peta dasar ini peta dasar tata ruang ya. Jadi peta tematik pun sama, peta tematik tata ruang, dan peta rencana juga sama, peta rencana tata ruang. Karena kalau hanya peta dasar saja ya bisa macam-macam peta dasar itu. Artinya bisa peta untuk penggunaan keilmuan yang lain. Tapi kalau kita ini adalah karena kita di planologi atau perencanaan wilayah kota, berarti peta dasarnya adalah peta dasar tentang tata kota. Gitu. Nanti kita pelajari. Kemudian sedianya nih harusnya sudah berganti dosen pengampu ya, seperti Bapak infokan sebelumnya. Jadi sedianya adalah Bu Anita atau Kajur. Namun karena beliau banyak kesibukannya, jadi Bapak disuruh lanjutkan lagi. Jadinya dilanjutkan lagi sampai ke UAS ya, sampai UAS. Nah, cuma mungkin mohon maaf karena tadinya Bapak sudah planning. Jadi harusnya ini kan sudah digantikan dengan dosen pengampu yang lain. Jadi Bapak sudah punya planning atau agenda yang lain untuk hari Jumat pagi ini. Jadi nanti ke depannya barangkali mungkin kurang maksimal pertemuan kita. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya tetap Bapak akan berikan yang terbaik juga. Maksudnya tetap kita kuliah sebagaimana mestinya gitu. Tapi mungkin ada kurang maksimalnya ya, mungkin waktunya lebih cepat dan lain sebagainya gitu. Karena biasanya tadinya ya Bapak udah punya rencana yang lain kalau Arjot ini kalau sudah berganti dosen pengampu. Ya udah, tapi nggak apa-apa karena emang disuruh lanjutkan ya udah. Jadi materinya sudah di GCR ya dari situ, dan tidak, mudah-mudahan kita efektif dan efisien ya. Langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Tapi sebelumnya coba dilihat kesiapannya dari semuanya nih. Di on camera kan terlebih dahulu. Azhar, Putri, Rizky, Natania, Fahri, Anggia Putri. Dinan mana Dinan? Belum kelihatan lagi Dinan. Weni mana nih Weni? Anggia, Natania. 21 berarti
Masih kurang Bapak mohon maaf kurang kamera ya. saya nggak bisa nyala. Oh iya dah, nggak apa-apa. Iya. Oke, Rizky Kak. sama Weni ini mana nih? Apakah ada di lokasi? Maksudnya di depan device-nya. Rizky sama Weni ini belum ada nih. Yang lainnya oke. Oke, Rizky udah Pak. Ini Weni, Janantia Natania. Oke, 23 nih ada yang baru masuk lagi. Siap. Makasih. Langsung kita ke materinya. Ya. Ya. Baik. Nah, jadi karena mata kuliah lah kita perpetaan, berarti kita mempelajari tentang peta. Sebelum UTS, kita lebih ke arah produksi peta. Bagaimana pencarian data untuk peta itu, ya. Kemudian apa wahana atau alat atau yang digunakan, tools-toolsnya. Kemudian juga ilmu-ilmu yang terkait dengan produksi peta itu kita sudah pelajari itu seperti geodesi, geomatika, kemudian juga tools-toolsnya seperti GIS, remote sensing, GPS. Itu adalah terkait dengan bagaimana kita memproduksi peta. Memproduksi peta, jadi peta itu diproduksi. Kalau untuk produksinya itu hampir semuanya sama. Artinya semua bidang keilmuan sama. Dia akan menggunakan GIS. Makanya GIS itu digunakan untuk semua ilmu. Baik yang sains, teknik, maupun sosial. Bahkan computer science sekalipun dia menggunakan GIS juga. Dipadukan dengan komputasi. Jadi peta namun dikombinasikan dengan keilmuan komputer ya. Ilmu komputer. Sehingga apa? Sehingga adanya web GIS. Jadi peta, kalau peta yang seperti di gambar ini kan petanya peta statis ini. Jadi dia hanya menginformasikan, misalnya ini kan di sebuah kecamatan atau di sebuah kelurahan. Kemudian misalnya yang merah ini adalah rawan tsunami misalnya ya. Rawan tsunami. Ini petanya tahun berapa? Tahun 2020 misalnya kan. Nah, ini peta ini hanya statis. Dia tidak akan berubah begini saja terus. Dan dia menginformasikan kepada para pembacanya bahwa di bagian merah ini adalah rawan tsunami gitu. Untuk tahun 2020. Nanti tahun 2022, 2025 beda lagi. Bisa jadi memang tidak rawan lagi gitu. Nah, dengan kemajuan tadi ya komputer tadi itu, sehingga adanya istilah itu web GIS. Web GIS. Web GIS itu artinya jadi peta ini bisa dilihat di dalam web, di web gitu. Kemudian dia bisa apa namanya, diupdate ya, diupdate. Jadi tahun ini bisa per tahun diupdate. Tahun ini rawan, tapi bisa jadi dia jadi kuning. Nah, sudah tidak rawan lagi tahun depan. Tahun berikutnya sudah hijau. Nah, itu yang terjadi yang saat ini kan peta corona itu semua instansi atau perguruan tinggi membuat peta penyebaran corona itu. Dan itu bisa diupdate sesuai dengan keterbaruan datanya. Bisa dilihat ya per hari. Ya, kalau sekarang sudah melandai, jadi sudah nggak terlalu isunya tidak hot lagi. Kalau yang sebelumnya itu bisa diakses tuh, dari Kementerian Kesehatan, bahkan dari kampus-kampus.
seperti UI ataupun ITB atau UGM atau yang lainnya mengeluarkan gitu peta corona sebaran dengan tingkat resikonya atau kerentanannya. Dan itu karena datanya mereka suplai datanya banyak, ya, bisa dirubah-rubah ya. Maksudnya sesuai di hari ini tinggi ya merah, tapi besok udah turun itu. Jadi kita ketika lihat webnya itu, wah ini udah naik nih, oh turun lagi. Nah, itu namanya web GIS. Itu jadi petanya dinamis, dia bisa berubah terus. Kalau ini statis kan. Nah itu. Nah sampai ke situ ya semuanya harus perlu juga data peta dasar. Peta dasar. Apa peta dasar? Nah, nanti kita pelajari. Tadi peta dasar, namanya saja dengan dasar berarti dia adalah pokok atau awalan atau yang menjadi dasar untuk peta-peta berikutnya. Ya kita langsung saja lanjut. Ya peta dasar. Nah, peta dasar kalau kita buka biasanya yang mengeluarkan atau mempunyai hak untuk mengeluarkan peta dasar ini adalah BIG namanya. Badan Informasi Geospasial. BIG itu di bawah dari Kementerian Menko Perekonomian. Jadi BIG ini ya yang mengeluarkan peta dasar nasional dan menjadi rujukan bagi semua instansi pemerintah maupun swasta juga. Jadi kalau ingin mendapatkan peta hipsografi misalnya, hipsografi itu apa? Yaitu peta tentang bentang alam atau geomorfologinya. Itu yang mengeluarkan adalah BIG, di mana gunung, lembah, sungai, kemudian batas administrasi dan sebagainya. Nah, itu ada di BIG. BIG yang mengeluarkannya. Apakah bayar? Sebagian besar gratis. Kalau kita bisa kunjungi saja portal portal Ina Geoportal. Itu. Jadi kita bisa download peta-peta dasar yang tersedia. Namun untuk tema tertentu atau peta dasar tertentu ya ada berbayarnya juga. Gitu. Nah, peta-peta dasar ini adalah peta yang digunakan untuk dasar melakukan peta-peta berikutnya lagi seperti peta tematik atau peta rencana. Nah, peta dasar juga dia berisi adalah informasi-informasi dasar yang pokok. Ya, biasanya hubungannya dengan fisik, banyak dengan hubungan fisik. Tapi juga tidak hanya fisik, yang lain juga yang dianggap dasar itu disediakan oleh BIG. Nah, peta dasar ini kalau di Indonesia saat ini peta dasar yang bisa mencakup atau semua sudah ada di Indonesia itu mayoritas adalah 1:50.000. 50.000. 1:25.000 yang lebih besar lagi itu masih sebagian. Nah, kemudian 1:5.000, nah ini masih jarang, masih sedikit. Kenapa? Ya karena Indonesia luas dan untuk membuat peta dasar itu tidak mudah dan tidak murah. Perlu ada anggaran yang besar. Ya sampai dengan peta 5.000. Peta 5.000 itu skalanya sudah ini sekali, dia bisa jadi mungkin kelurahan ini. 5.000 karena ini peta-peta pertanahan ini 5.000. Dia peta RDTR 5.000 juga. Yaitu sudah ke arah kota, namun lebih detail lagi, bisa kecamatan. Ya, dalam isi kecamatan ya ada kelurahan, RT RW. Nah, ini belum semua, se-Indonesia ini belum. Ya karena itu tadi
terkendala dana, terkendala luas wilayah kita juga. Karena kan perlu harus disurvei. Selain juga dari data-data yang diakuisisi, akuisisi data itu seperti dari, nah sini kan ada foto udara atau lidar atau citra satelit. Perlu juga disurvei, benar nggak di sini? Kalau benar iya, karena itu kan pasti dia kan nggak akan bohong ini berubah. Yang tadinya misalnya ini kan bangunan, pas disurvei kok nggak ada bangunannya, ah itu aneh. Mungkin itu sudah meledak atau sudah hancur atau terbakar. Enggak, pasti ada. Insya Allah sih ada. Stadion sebesar ini nggak mungkin hilang. Pas disurvei kok nggak ada stadionnya. Di citranya ada. Masa bohong sih citranya? Enggak, itu ada. Cuma yang disurvei adalah biasanya adalah kenampakan-kenampakan yang dari atas tuh belum tentu sesuai dengan identifikasi. Ya, kalau ini kita mudah. Ini pasti mobil, tapi mobil nggak di ini. Nah, ini kan gedung, udah ketahuan. Nih, terus ini apa? Nah, ini pun harus diidentifikasi. Ini apa ini? Ini apakah gudang? Apakah ini ya gudang itu warehouse ya? Atau ini kantor? Atau mungkin sekolah? Bisa jadi sekolah atau kampus. Nah, itu yang perlu disurvei. Ya, kan di dalam peta kan harus ada keterangannya. Ini apa? Apalagi 1/5.000 ini kan harus ada keterangannya. Nah, itu yang perlu survei. Kan? Jangankan untuk peta ini ya. Google apa? Grab Grab apa yang ojol-ojol itu. Grab car apa namanya? Terus Gokar ya sama aja Gokar. Gojek ya, Gojek dan Grab. Grab itu mereka punya peta sendiri. Gitu. Dan itu juga mereka punya tim surveyor yang mengupdate data mereka. Ya, kalau nggak diupdate kan jalan tuh pasti berubah kan. Gang-gangnya yang kecil-kecil itu kan. Kadang ada jalan baru, ada yang jalannya dulu satu arah, sekarang dua-dua arah. Terus juga sekarang udah ditutup karena apalagi corona sini kan, beberapa jalan udah ditutup. Itu dan lain sebagainya. Jadi mereka punya tim surveyor untuk mengupdate data tersebut. Kalau tidak diupdate, ya nanti menimbulkan ini bagi drivernya. Kok ini nggak update ininya kan petanya? Kok salah ini ininya menunjukkan itu. Kita sendiri saja kalau menggunakan Google apa? Google Map itu kalau nggak diupdate, kadang-kadang baik naik mobil atau motor ya, ini kok jalannya menunjukkan arah yang berbeda karena memang belum diupdate sama kita ya. Nah itu aja yang swasta, apalagi yang pemerintah seperti ini, apalagi ini 1/5.000. Ini yang sedang dilakukan oleh proyek dilakukan oleh BIG membuat ini udah mega proyek sebenarnya karena besar sekali. Se-Indonesia ini mau dibuat 1/5.000, bayangkan. Kalau Jawa iya mungkin masih bisa, apalagi Jakarta mungkin mudah. Coba bayangkan kalau sudah di Kalimantan atau Papua membuat peta 1/5.000 ya. Ya bisa jadi mungkin lebih mudah juga bisa jadi ya kalau misalnya di Papua. Ya sudah, hijau saja semua hutan kalau ada sungai-sungai gitu. Tapi kan harus disurvei. Benar nggak itu? Jangan-jangan di dalamnya itu yang hijau-hijau itu ada perkebunan, bukan hanya sekedar hijaunya itu hutan dan sebagainya. Kalau surveinya pun juga beresiko dan sebagainya. Jadi itu ini. Nah, kebetulan Bapak punya ini juga ada pekerjaan ikut apa namanya? Mau ikut tender juga di dalam pekerjaan pengadaan peta RBI 1/5.000 ini oleh BIG. Namun ini belum terlaksana. Kenapa? Karena terkait dana. Sekarang dananya belum kuat. Ya apalagi zaman sekarang nih dananya dialihkan ke penanganan ini pandemi. Jadi belum ada kelanjutan lagi. Padahal waktu itu sudah mengundang vendor-vendor, bahkan vendor-vendor dari asing
asing itu sudah, karena kalau proyeknya di atas berapa miliar itu atau mungkin sudah triliunan itu boleh mengundang vendor asing. Tapi kalau nilainya di bawah berapa miliar itu harus perusahaan nasional. Nah, kalau proyeknya besar se-Indonesia kan 1:5.000 mengundang dari luar. Datanglah banyak vendor-vendor ini. Kebanyakan dari mana? Dari China. Karena dia punya alat Pak. Ini alatnya juga canggih dan murah. Ya dari asing juga ada ya, dari yang orang bule dan sebagainya. Ya, teknologi tertinggi yang dengan alat, karena alatnya mahal-mahal. Ini kan dengan ini pakai pesawat atau juga Citra. Tapi Citra ini belum terlalu detail, dia butuh ini nih, lidar. Lidar ini dengan foto udara, dia dengan ini, dengan apa namanya, sinar atau dengan dari teknologinya radar atau apa aja. Jadi lebih detail lagi kualitasnya. Kalau Citra kan ini dari luar angkasa, di luar bumi. Sehingga untuk di zoom ini nih ya mungkin agak sedikit pecah ya atau kurang jelas, meskipun ada juga yang resolusi tinggi. Kalau resolusi tidak tinggi udah pecah ini, nggak ketahuan, nggak kelihatan. Jadi butuh yang lebih detail lagi. Oleh karena itu kalau untuk 5.000 itu citra resolusi tinggi ini kurang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ini nih, foto udara dan lidar. Ya. Apalagi kalau wilayah penelitiannya lebih kecil lagi, nah itu pakai saja drone. Drone itu lebih detail juga. Cuma drone-nya juga harus yang kualitas bagus, karena drone ketika terbang itu kalau drone-nya ya yang biasa-biasa saja, jadi dia akan menangkap atau mau fotonya itu kurang bagus, terbangnya tidak stabil, apalagi kalau ada angin kencang atau apa, nanti nggak stabil, hasilnya juga nggak ini. Kalau yang bagus dia stabil, jadi ketika pengambilan itu nggak miring nggak apa gitu. Ini untuk pembuatan peta 1:5.000. Jadi ini dari mana untuk mendapatkan ini? Dari peta RBI yang skala 1000, kalau ada 1000 jadi lebih detail lagi 1000. Bahkan kalau tadi ya peta pertanahan itu 1:100. 1:1, 1:1 nggak ada. Kalau peta 1:1 ya kita ini kenyataannya. Kan kalau filosofi dari skala itu kan peta itu 1 meter atau 1 senti atau 1 mili di kertas itu sama dengan berapa meter atau kilometer di kenyataan gitu. Jadi kalau 1:1 ya nggak ada. 1:1 berarti di kertas dengan yang di kenyataan sama ya, ya dunia nyata itu. Nah kalau ini kan jadi ada 1 senti atau 1 mili sama dengan di kenyataannya. Kenyataannya kalau 1:1000 berarti ya 1 meter berbanding 1000 meter, atau kalau kilometer ya 1 kilometer. Bukan maaf, itu masih di senti ya, atau mili mungkin di kertas sama dengan 1000 meter atau 1000 kilometer. Nah kemudian ini tadi ya, lidar, teknologi lidar ini yang paling tercanggih ini sekarang, lidar. Tapi nanti bisa jadi lagi lebih canggih lagi, kan teknologi berkembang terus. Jadi sejadi nanti ada sebuah ini lebih canggih lagi, sehingga ya seperti di film-film, jadi detail sekali seperti ini ya, mobil di sini ketahuan nih orangnya siapa tuh, kita zoom lagi sampai kelihatan orangnya, zoom gitu ya. Ya tapi itu teknologinya tinggi dan harganya juga mahal ya gitu. Jadi untuk survei tidak perlu lagi orang datang ke sini ya, ini apa sih, kecuali memang tidak bisa juga. Jadi kalau misalnya ini kan kita ingin interpretasi, ini apa sih, ini gudang air atau cerobong asap atau apa ini kan, ini harus disurvei ya. Tapi kalau enggak ya
Kalau sudah canggih sekali ya kita zoom saja lihat apa. Tapi kan nggak bisa kelihatan juga ya dari satu sisi dari atas. Harus dilihat dari sisi kanan kiri kan samping. Nah, kalau teknologi lebih hebat lagi mungkin bisa dia sampai lihat kiri kanannya. Oh ya. Nah itu kan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran dengan pakai drone terutama untuk drone itu ya pengeboman atau pesawat tanpa awak gitu. Nah dia kan dioperasikan di sebuah center itu pusat. Nah dia bisa sampai melihat siapa ini orangnya, siapa ininya, koordinatnya berapa, udah dikunci ya kemudian tinggal dibom. Seperti itu untuk militer. Kalau ini kan kita untuk sipil, apalagi untuk ilmu pengetahuan. Balik lagi ke sini. Jadi ini yang sedang dilakukan 2009 tapi belum terlaksana nih karena kebetulan Bapak juga ikutan ini nih di proyek ini nih karena terkendala masalah dana karena besar sekali nih mereka proyeknya termasuk juga proyek prioritas nasional jadi harus didahulukan. Kenapa? Karena ini nanti kalau ini jadi 1:5.000 jadi se-Indonesia ya se-Indonesia bukan cuma se-Jakarta. Jadi se-Jakarta, tapi ini se-Indonesia 1:5.000 itu sudah sangat detail sekali dan itu sangat bermanfaat sekali untuk semuanya untuk ilmu pengetahuan bidang bidang termasuk kita juga bidang perencanaan wilayah dan kota. Apalagi kita hubungannya dengan kota, wilayah, informasi keuangan di kota dan wilayah. Ketika kita bisa mengetahuinya itu adalah sebuah masukan atau sebuah dasar yang sangat bermanfaat sekali. Kita ingin melakukan ini kan ya jadi kita bisa mengetahui di sini pemukimannya dan sebagainya. Lanjut lagi. Kemudian nah ini. Jadi yang sekarang ini ada di Indonesia ini kalau kita lihat yang kuning itu 1:250.000 yang ada. Terutama di laut-laut. Nah Indonesia itu juga membuat petanya itu tidak hanya daratan tapi juga lautan. Bahkan lautannya lebih luas dibandingkan dengan daratan. Ya ini kalau dipadatkan ini semua nih Jawa, Kalimantan, Sumatera ini, Sulawesi, Maluku semua dipadatkan jadi satu. Kemudian yang laut juga dipadatkan, diperbandingkan. Ternyata lebih luas laut. Ya. Lebih luas laut. Meskipun biasanya di perbatasan ini masih sensitif ya, rawan. Di sini dengan Australia sama Timor. Timur di sini dengan Papua, gini di atas ini dengan Filipina, di sini dengan Malaysia. Nah di sini nih Natuna nih harusnya ini punya Indonesia, tapi sekarang mau di ini oleh China. Lagi sensitif juga. Kemudian di sini juga ya itu dengan kalau di sini nggak ada negara kan laut samudra luas. Di sini aja Australia. Jadi wilayah Indonesia ternyata lebih luas lautannya. Oleh karena itu lautan juga harus dipetakan. Meskipun petanya tidak harus sedetail di daratan ya. Karena kalau di lautan ya paling kan hanya isinya laut aja. Kecuali ada pulau-pulau yaitu ini kan. Tapi kalau di daratan ya 1:5.000 di daratan itu bermacam-macam dalamnya di ruang tersebut. Ada penampakannya, ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada sawah, ada permukiman, ada budidayanya, ya, dan lain sebagainya. Kalau lautan kan tidak ini ya, tapi penting juga. Kenapa? Karena kekayaan Indonesia tidak hanya di daratan, tapi juga di lautan. Bisa jadi mungkin lebih kaya di lautan, bisa jadi ya. Saat ini mungkin daratan iya, tapi karena dieksploitasi terus dan juga sudah semakin padat dengan penduduk, bisa jadi lautan lebih kaya ya dengan ikannya, dengan bahkan dari minyaknya atau yang lainnya. Jadi butuh juga peta yang detail. Nah saat ini kita hanya baru mempunyai 1:25.000 ya karena luas, Indonesia ini luas. Dari sini Aceh ini ke Papua sekitar 7 jam
7 atau 8 jam terbang ya. Dulu Bapak kuliah dari Jakarta ke Jeddah itu juga 8 jam. Jadi hampir sama ini dari sini nih. Jawa ke sana. Jeddah itu 8 jam. Aceh ke Papua mungkin juga hampir sama. Berarti luas sekali. Apa namanya? Indonesia ini. Balik lagi ke sini. Kemudian 1:50.000. 50.000. Nah, ini 50.000 sudah ada di Kalimantan, ya, di sebagian Sumatera, ya. Tapi ini belum detail. Semakin kecil semakin baik. Gitu. Kemudian 25.000. Nah, 25.000 ini banyak 25.000 sampai lautannya kebanyakan 25.000. Rata-rata 50 ya. Tapi yang 25 sudah ada. Kemudian yang 10.000. Yang pink. Yang pink di mana nih? The pink. Iya, yang pink nggak kelihatan sih. Mungkin ada di sini ya. Pink ini bagus. Nah, 1:5.000. Coba lihat. Masih sedikit sekali. Jawa ya, DKI mungkin di sini Bandung ya atau Jawa Barat sini. Bali atau Madura ini kan Bali. Ada kemudian ini Ibu Kota Baru mungkin di sini. Kemudian di Kalimantan Selatan. Jadi masih sedikit sekali. Di sini juga nih perbatasan Natuna. Sepanjang ini jalur. Kemudian ini juga Nias sepertinya. Ini Sumatera Utara mungkin ya. Jadi masih sedikit sekali 1:5.000. Nah ini yang ingin dibuat. Jadi semua ingin ini nih 1:5.000 semuanya. Nah itu belum terlaksana karena masalah pendanaan ya. Kalau yang lainnya sudah siap sebenarnya. Untuk peta RBI rupa bumi Indonesia atau peta dasar. Kemudian kalau citra itu hasil dari satelit remote sensing. Ini kita udah belajar kan sebelumnya remote sensing dengan satelit-satelitnya yang berada di luar angkasa itu. Nah dia ini, tapi yang digunakan adalah satelit dengan resolusi tinggi yang tadi itu ya. Kalau resolusi rendah ya dia pecah nih, nggak kebaca gambarnya nggak ini. Ketika dia memoto mendapatkan citra, tidak serta-merta itu bisa dikonsumsi gitu oleh kita. Karena dia kan hanya seperti ini aja kan bentuknya kan. Kita belum tahu ini apa di dalam informasi ini kan. Nah, jadi harus diolah dulu citra itu, diolah lagi. Diolahnya dengan apa? Dengan di ortorektivasi. Jadi artinya ditegakkan citra itu. Karena kan dalam pengambilan citranya itu kan bumi itu kan berputar. Ya, jadi bisa jadi sisinya itu suatu saat. Nah ini juga ditangkapnya kan ketika matahari cerah. Ya, kalau gelap ya apalagi tertutup awan udah nggak kelihatan. Gitu. Tapi kalau dia cerah, ada sinar mataharinya bagus, dapatlah dia tangkapan citranya itu. Nah, tangkapan citranya kan itu nanti juga ada bagian sisi yang menghadap, ada yang membelakangi, sehingga dia tidur. Perlu ditegakkan ya, dengan proses ini ortokratifikasi. Jadi ditegakkan citranya ini sehingga dia bisa kelihatan proporsional. Nah ini juga kalau penyedianya adalah 8. Tapi sekarang sudah berubah. Gabung semua jadi BRIN. Padahal memang bagusnya stay sendiri karena punya fungsi tupoksi masing-masing. Kemudian kita lihat lagi. Di sini sumber datanya. Jadi peta 1:5.000 menggunakan citra
satelit. Nah, ini yang menggunakan citra satelit. Tadi kan ada yang bagus lagi tuh dengan foto udara ya. Sekarang pakai citra dulu. Kalau untuk mendapatkan peta dasar yang skala 1:5000 yang tadi detail itu. Nah, citranya apa saja yang digunakan? Jadi citranya tidak sembarangan. Cita-cita yang bagus. Contohnya apa? Ini. Pleiades, Worldview, GeoEye, QuickBird, Iconos. Iconos ini Rusia. Namanya saja Iconos. Foto udara. Jadi 1 piksel di bawah 0,65 meter. Piksel itu kotak ya. Kotak-kotak kan dia isinya kotak-kotak kalau di zoom itu. Jadi satu kotak itu 0,65 meter. Berarti nggak sampai 1 meter. Ya. Berarti 500 apa 500 cm ya. Ya. Jadi ya 0,6 gitu. 0,6 meter. Jadi detail ya. Orang saja nggak sampai 1 meter ya orang. Bukan tingginya, lebarnya. Jadi bisa kelihatan. Mungkin nanti suatu saat bisa sampai 0, berapa meter ini. Bisa detail sekali. Kemudian citra. Foto udara untuk dasar update harus dikoreksi dengan geometris dulu. Ya, berarti citranya nih harus disesuaikan dengan koordinat ya, geometris lintang utara, bujur lintang selatan, lintang utara, bujur timur, bujur barat itu. Kemudian melakukan survei GCP, ground control point, menggunakan GPS geodetik untuk mengkoreksikan ketelitian semuanya. Nah, jadi harus ada titik-titik GCP untuk mengikat si citranya ini. Ya. Untuk menghasilkan ketelitian 2,5 meter diperlukan titik ikat GPS meningkatkan tinggi. Ya, GPS juga. Nah, ini sebut-sebut ya GPS. Untungnya kita sudah belajar kan sebelumnya. GPS, apa itu GPS? Bahkan GPS juga punya satelit seperti satelitnya Citra ini. Citra untuk penggunaan lahan ini. GPS punya juga Citra khusus untuk GPS. Nah, GPS ini memiliki ketelitian yang tinggi. Nah, jadi GPS yang waktu kita pelajari kemarin ya, GPS juga satelitnya kalau bagus dia harus lebih dari 3 bahkan 5 gitu. Itu akuratnya tinggi. Dia bisa menunjukkan posisi lintang dan bujurnya tepat. Jadi tidak salah. Kemudian memerlukan data ketinggian untuk menegakkan citra seperti ini tadi. Citra kan seolah itu dia tidur rebah, dia harus ditegakkan gitu agar dia bisa proporsional gitu. Ini contoh dari citra world view. Nah, kalau ini Pleiades. Citranya bermacam-macam citra. Kemudian ini. Nah, ini ada hubungan juga dengan RDTR ya, karena ini campuran-campuran juga. Peta dasar dibuat berdasarkan peta dasar dengan skala 1:5000 ya. Ini peta dasar nih. Ini kan resolusi tinggi nih citra. Kalau citra saya seperti ini, jadi dia kan penampakan asli kan difoto lah ibaratnya seperti difoto. Tapi dari citra dari luar angkasa nih difoto. Nah, di foto ini kan harus diolah juga. Olahnya pakai apa ya tadi itu? Nanti juga dengan GIS sehingga dia jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan memudahkan kita. Nanti gambar-gambarnya itu kalau yang ini bang ini kan jadi ini komersial, permukiman, RTH gitu kan. Kalau ini kan belum bisa ini kan diklasifikasikan. Nih, jadi dari citra kemudian jadilah peta 1:5000. Kemudian akurat perlu dijaga keakurasiannya dan juga GPS geodetik untuk ditegakkan orthocorrect rectification. Nah, ini juga citra slide perlu dikoreksi terlebih dahulu dengan titik ikat GCP dan DEM ya. Jadi ini harus diperiksa
citranya itu setelah kita dapatkan, terus harus diperiksa dia sudah sesuai enggak dengan ini. Kemudian dia GCP, ground titik ikat, disebutnya ditegakkan. GCP itu apa? Sebagai pengikat koordinat sebenarnya. DEM itu penegak citra yang rebah. ICP penguji quality insurance. Seberapa akurat citra yang telah dikoreksi. Gambaran proses secara umum. GCP disurvei, tekan disurvei, kemudian citra satelit diletakkan di GCP, kemudian posisinya akurat. Titik-titik GCP dalam koreksi citra satelit resolusi tinggi. Nah, contohnya ini kan sebuah wilayah. Nah, kemudian harus dikasih GCP. Jadi setelah mendapatkan citra, dia harus dikasih GCP. Nih GCP ini sampai 20 nih. Terutama di titik-titik ikatnya. Mungkin ini ada gunung atau ada sungai ya. Semakin banyak GCP semakin bagus dia. Setelah udah GCP ini ada titik-titiknya di plotting. Contohnya ya ini diikat. Kadang-kadang ini dikasih tanda ya, patok atau apa-apa. Patok-patok itu adalah GCP. Pernah kita lihat patok-patok ya, itu jangan dicabut kalau ada patok-patok itu. Bisa jadi itu adalah GCP ini. Kadang-kadang biasanya dia di bentang alam yang tertentu, misalnya apa bukit yang tinggi, biasanya ada itu. Ada di ujungnya itu tugu atau apa atau ini. Nah, itu dia ada GCP ataupun mungkin di dekat sawah ataupun di jalan pinggir-pinggirnya ada patok-patok ya, ini seperti patok ini nggak kelihatan sih. Patok bisa jadi itu adalah patok dari GCP, berapa lintang bujurnya di situ, sehingga untuk memudahkan nanti ya, jadi jangan dicabut patok-patok ya. Kemudian unsur peta dasar, peta RTR. Jadi peta dasar itu apa dalamnya? Ada sungai, jalan, bangunan di sungai. Kalau sungai ketahuan, dia pasti mendernya alami kan. Nggak mungkin jalan seperti ini. Ya ada sih di jalan yang, tapi jarang. Rata-rata jalan lurus-lurus. Contohnya apa? Ini jalan ini. Udah pasti jalan. Lurus-lurus seperti ini. Seperti kerangka pohon itu ya. Nah, ini kalau ini pasti sungai. Meander begini. Kemudian bangunan. Ini bangunan kan. Banyak. Ini adalah informasi untuk peta dasar. Kemudian penggunaan lahan existing yang saat ini. Dan toponimi penam. Nah ini toponiminya ini yang harus ada survei nih. Tuh memerlukan survei lapangan untuk penelitian cross check toponimi. Iya benar. Ini sungai misalkan. Ini sungai apa harus dilihat. Mungkin ditanya juga nih sungai apa, Ciliwung ya. Berarti Ciliwung. Ini apa ya? Nah ini apakah ini perumahan, permukiman atau komersial atau perkantoran. Nah itu harus disurvei seperti tadi dibilang. Kalau sudah survei ya udah bisa ditoponimi, dikasih nama. Bahkan kalau peta pertanahan itu rumah-rumah itu di toponiminya bahkan sampai pemilik rumahnya, pemilik tanahnya itu siapa ketahuan. Ya, kalau pajak mungkin juga sampai objek pajaknya ya. Ini sudah bayar pajak atau belum gitu. Ininya perusahaan ini. Nah, kemudian standar dalam penyusunan peta dasar ya. Meskipun kita untuk RDTR ya, tapi nggak masalah ya. RDTR sama aja. Jadi standarnya adalah sumber data ya, citra resolusi tinggi dan foto udara dan DEM. Sebaran titiknya mengikat, sebaran titik ICP pemilihan objeknya, pengukurannya GPS geodetik luas udara. Kemudian klasifikasi konsep rencana tata ruang terhadap pengaturan basis data. Nah ini standar rencana tata ruang, standar penyajian, standar basis data, pewarnaan, simbologi. Nah ini harus ada standar-standarnya. Kalau ini untuk penamaan sih atau standarisasinya. Kemudian standar basis data peta rencana tata ruang.
Ini ada RTR, ada RT RW. Kemudian ada penyajian datanya. Nah, kalau ini untuk penyimpanan saja di dalam GIS nih biasanya hubungannya. Iya, itu. Jadi apa peta dasar adalah ya peta-peta yang dibutuhkan ya, terutama ini komponennya. Ada komponen-komponen sungai, jalan, bangunan, penggunaan lahan. Kalau penggunaan sudah banyak turunannya. Ada budidayanya dan lindungnya. Kalau pedesaan banyak lindungnya, kalau di perkotaan banyak budidayanya. Demikian itu. Sekarang kita tanya jawab saja. Diskusi. Ada pertanyaan?